Halo teman-teman, selamat datang di channel Grid Auto. Teman-teman, kalau diperhatiin ya, biasanya mobil berukuran compact atau bahkan mini atau entry gitu ya, kalau di kelasnya Grid Auto, entry EV, itu biasanya menggunakan bentuk bodi yang mengotak untuk memaksimalkan ruang yang terbatas. Kayak misalnya apa ya, kayak Smart atau Wuling REV atau Ceres E1 gitu. Mereka menerapkan desain atau bentuk luar yang mengotak supaya headroom dan legroomnya itu oke. Dan itu memang terbukti efektif sehingga penumpang di dalam itu nggak merasa terganggu dengan ruang yang terbatas dan rasanya malah lega gitu ya. Nah, tapi VinFast V3 itu memberikan cita rasa yang berbeda, teman-teman. Dia bener, dimensinya pun juga mini gitu ya, kecil, compact gitu. Tapi dia dengan desain yang cenderung SUV bahkan Jeep, teman-teman. Seperti Jeep Mini gitu ya. Dan ini membawa kami ke rasa penasaran berikutnya. Selain tampang yang menjadi atraktivitas pertama, kira-kira apa lagi sih yang menarik dari VinFast V3? Dan langsung saja, ini dia ulasan tentang VinFast V3. Ya teman-teman, seperti tadi saya sebutkan di awal bahwa memang desainnya itu kayak beda dari yang lain ya. Ini pertama kali saya melihat dia, VF3 itu kayak atraktif dari tampilannya teman-teman. Bonetnya tuh kelihatan rata, jadi kelihatan kayak Jeep gitu ya. Lalu kemudian ini yang clearnya dengan atap berwarna putih gitu. Lalu kemudian secara looks dia lebih lebar. Ya, dia seperti SUV tapi berukuran kecil. Beda dari EV entry yang lain yang lebih boxy gitu ya. Dan bagi saya memang cara terbaik menikmati VinFast V3 adalah ya menikmati tampilannya gitu. Dan dia istimewa nggak hanya desainnya tapi juga material yang digunakan teman-teman. Nih bumpernya lebih tahan baret lah ya, kalaupun bukan tahan benturan. Ini biasanya dipakai di SUV atau setidaknya crossover, termasuk ada over fender yang sewarna dengan bumper dengan material lebih tahan baret, bener-bener seperti Jeep kecil. Dan ini teman-teman, ya EV kan nggak perlu kisi-kisi ya untuk mendinginkan radiator gitu, jadi nggak ada panel yang bolong. Tapi dari headlamp nih kiri ke kanan itu rasanya kelihatan kayak lebar, jadi lebih proporsional. Bagi saya ini adalah tampilan yang menarik teman-teman. Dan by the way, saya sudah coba di malam hari ini, sinarnya terang teman-teman. Terangnya lumayan banget ini. Oke. Dan kalau dilihat di bagian samping, dia by the way panjangnya nggak lebih dari 3,2 meter dengan wheelbase nggak lebih dari 2,1 meter. Jadi iya, dia kecil bentuknya. Tapi soal akomodasi nanti saya tunjukin di dalam kayak gimana ya. Dia menurut saya proper. Nah ini teman-teman, rodanya menggunakan diameter 16 inci dengan rasio 175/75. Overall diameternya itu jadinya gede. Dan ini bukan hanya soal tampilan, meskipun secara tampilan juga oke ya, tapi juga rasa berkendara. Semakin besar overall diameternya, semakin tahan dia untuk nggak berguncang. Penumpang tuh jadi nggak terlalu berguncang ketika ngelewatin jalan jelek, berlubang, speed bump atau polisi tidur gitu ya. Karena bannya besar, dan ini paling besar nih di antara entry EV yang lain. Jadi sekali lagi, ini bukan hanya soal tampilan yang menurut saya itu oke, tapi juga rasa berkendara. Dan kalau tampilannya, nah bagi sebagian car enthusiast dan mungkin termasuk teman-teman, velg dengan steel kayak gini lalu dengan dop, itu rasanya kayak lebih culture gitu ya. Gimana teman-teman? Bentuk bodi seperti ini, roda yang digunakan baik ban maupun velg itu oke nggak? Layak nggak untuk mendapat apresiasi? Dan by the way teman-teman, ini ada akses ya untuk aerodinamika, nih tembus nih dari bumper depan ke arah samping. Over fender terus sampai ke belakang, dan dari samping pun kelihatan cita rasa SUV atau Jeep kecilnya. Gitu. Di bagian belakang teman-teman, saya mau tunjukin. Bahasa desainnya mirip dengan yang di depan. Kiri dan kanan itu menyambung nih, ada garisnya, lalu kemudian terlihat lebih lebar ya. Saya suka dengan desain seperti ini. Dan teman-teman pengen tahu bagasinya seperti apa? Oke.
Bagasinya mungil saja. Jadi ini 2+2. Dan yang di baris kedua itu dimaksimalkan untuk menjadi bangku penumpang. Dan kalau butuh mengakomodir barang lebih besar, ya ini tinggal dilipat. Lalu kemudian dia menjadi ruang untuk penyimpanan barang yang lebih akomodatif. Gitu. Teman-teman, ada yang perlu saya tunjukin. Jadi ini ada colokan, dia bisa AC, bisa DC. Dan ini yang menarik juga nih teman-teman. Jadi dia DC yang CCS2 itu bisa fast charging. 10-70% bisa diisi dalam 36 menit saja. Dan itu tentu sesuatu yang menyenangkan ya. Bagi mobil listrik, bisa di-charge semakin cepat, itu semakin baik. Saya tunjukin di dalam seperti apa, yuk. Di bagian dalam teman-teman, ini kombinasi warna yang dipakai oleh VinFast untuk VF3 itu ya ada krem, ada abu-abu gelap, ada abu-abu terang. Dan secara keseluruhan ini lumayan mengejutkan. Bahwa untuk brand yang baru datang ke Indonesia dan kita tentu belum familiar dibanding mobil lain yang udah ada gitu ya. Ini build quality-nya bagus teman-teman. Materialnya, kepresisiannya itu bagus. Jadi ya termasuk joknya ini. Jahitan-jahitannya, busa yang digunakan, itu enak buat didudukin. Saya perlu nyalain dulu dan cara menyalakannya pun juga simple. Jadi ini kuncinya teman-teman. Dan kuncinya itu cukup dicolok ke sini dan menyalakan motor listriknya yang kemudian menyalakan AC dan head unit gitu ya. Itu nggak perlu tombol start atau stop gitu ya. Jadi langsung aja injek rem. Maka dia pun sudah menyala. Nyalain AC, panas nih. Dan ya sudah sesederhana itu. Lalu matiinnya gimana? Matiinnya udah matiin juga ini AC-nya, lalu kemudian colok ke P, cabut, udah langsung. Jadi ya metode yang lebih simpel dan bagi saya pun itu menyenangkan ya. Gitu. Kalaupun nggak dicolok pun nggak apa-apa selama sudah nyala gitu ya. Sehingga ini bisa dikantongin. Yang penting identifikasinya ada di konsol tengah ini dan ini jelas sangat mudah diakses. Oke. Ini bentuknya simple tapi tetap kelihatan maco gitu ya. Ya dengan head unit yang ada di tengah itu rumus yang banyak diterapkan zaman sekarang, simply superb. Dan bagi saya ini oke. Dan teman-teman di area tengah sini nggak ada tuas port styling tanda kutip karena dia sudah pindah ke sini. Jadi dia transmisi otomatis PRND gitu ya dan dia ditaruh sebagai tuas di sisi kanan setir. Dampaknya apa? Jadinya lebih simpel nih. Di sini jadi lebih leluasa. Lalu kemudian ada kompartemen terbuka di sini buat naruh barang yang lumayan besar. Lalu kemudian di atasnya kecil bisa buat naruh dompet. Di tengah sini ada cup holder 2 plus 1 jadi 3. Di luar kelihatan kayak Jeep, di dalam simple. Jadi ya lingkungannya menyenangkan. Gitu. Dan teman-teman pengen tahu kira-kira seperti apa sih bagian belakangnya? Yuk saya tunjukin. Jadi untuk masuk ke bagian belakang teman-teman, karena ini adalah mobil coupe ya, 2 pintu, jok depan itu perlu dilipat dulu. Ini recliningnya dimajuin, lalu slidingnya juga. Dan oke, nah jok depan ini udah diset untuk pengemudi setinggi saya 168 cm dan itu saya. Lalu kemudian jok belakangnya itu sedang diduduki oleh penumpang setinggi 168 cm dan itu saya. Legroom yang tersisa adalah segini teman-teman. Ya ada sisa 2-1 jari. Perspektifnya adalah ini mobil mini teman-teman, kecil. Ya menurut saya kita bisa menerima karena bentuk luarnya, wheelbase-nya pun memang merujuk pada mobil-mobil mini. Dan saya suka teman-teman dengan seatbelt 3 titik, lalu ada tempat penyimpanan cup holder yang gede nih di setiap sisi. Gitu. Ada palka juga nih, jendela untuk melihat ke luar. Dan yang saya notice ini joknya pun tetap dengan busa empuk, dengan material yang rasanya sih ini bisa tahan lama ya.
Dan kalau ditanya fiturnya ada apa aja, oke, ini secara keselamatan menurut saya dia bagus. Dia ada traction control, hill start assist, terus kemudian seatbelt pun 4-4-nya menggunakan seatbelt 3 titik, airbag 1, sehingga mestinya dia sudah bisa memberikan nilai keselamatan yang bagus. Rem juga sudah dengan ABS dan ABD. Lalu fitur convenience-nya, ini head unit layar besar di tengah, memang jadi pusat perhatian dan dia bisa ngasih info yang aktual, kayak misalnya persentase baterai dan range-nya, jarak tempuhnya pun dengan konsumsi energi secara aktual. Dia bisa koneksi dengan Bluetooth dan juga dengan Wi-Fi, teman-teman. Jadi dia ada web browsernya, eSIM, ringkes ya, sesuai dengan ekspektasi zaman sekarang. Begitu juga dengan ada smart feature for companion app. Lalu bisa koneksi dengan telepon yang ada tombol langsung di setir, direct access. Lalu dia juga memiliki port USB Type-C. Jadi ya udah banyak gadget sekarang yang menggunakan Type-C. Lebih switch dengan zaman sekarang. Dan teman-teman, saya mau tunjukin ada yang menarik. Ini di panduan pemilik yang ada di head unit. Ini dia bahkan bisa ngasih info mengenai spesifikasi teknis informasi kendaraan. Ini benar-benar kayak literatur yang dibutuhkan untuk artikel resmi nih. Misalnya panjang mobilnya, wheelbase-nya, lalu kemudian curb weight-nya berapa. Ini mobil bobotnya 865 kg, teman-teman. Dengan roof load-nya bahkan ada infonya itu 50 kg. Gitu. Baterainya kelihatan di sini lithium ion dengan kapasitasnya 18,64. Asik ya. Ini informasi-informasi yang sangat teknis dan mendetail nih. Dan kalau soal performa, teman-teman. Jadi ini VF3 dilengkapi dengan motor listrik yang tenaganya itu 40 dk dengan torsi 110 Nm. Itu output yang menurut saya wajar banget untuk mobil di kelas ini. Dengan ukurannya itu udah sesuai dengan ekspektasi. Dan ketika kita tes, teman-teman, untuk performa efisiensi dulu nih ya, di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata yang 22 km per jam, artinya itu udah padat, banyak ketemu macet gitu misalnya, itu dia bisa dapat 13-an km per kWh. Kenyataannya itu irit banget, teman-teman. Itu irit banget sehingga kita bisa mendapat ketenangan jauh dari range anxiety yang mana biasanya itu bagi sebagian orang ketika pakai mobil listrik akan takut, wah jarak tempuhnya gimana. Sementara kalau di VF3 itu sangat menenangkan. Lalu kemudian pas kita tes di rute kombinasi, teman-teman, dengan average speed 50 km per jam gitu ya, masih bisa dapat nih di 11,7 km per kWh. Artinya ya di literatur VF3 diklaim bisa berjalan sejauh 215 km. Kalau dengan kombinasi hasil tes efisiensi energinya itu dapat di 11,7 km per kWh, itu dapat 217 km range-nya di sekitar segitu. Ya sesuai dengan apa yang diklaim oleh VinFast. Dan menurut saya dalam soal efisiensi yaitu pas dengan peruntukannya sebagai mobil yang oke buat perkotaan, buat daily gitu ya. Entah misalnya dari rumah ke kantor atau rumah ke kampus gitu misalnya, atau jalan-jalan aja gitu. Itu sudah sangat menyenangkan. Dan asiknya lagi, teman-teman, ini pengisiannya itu ada fast charging. Sehingga untuk dia mengisi 10-70% bisa dilakukan dengan hanya 36 menit. Jadi ya asik banget kalau misalnya kita mampir ke mall gitu ya, lalu kemudian ada pengisian yang fast charging gitu, nggak nyampe 1 jam udah sangat proper untuk baterainya lanjut lagi jalan-jalan. Ya itu sebuah pola yang akhirnya akan menyenangkan bagi si pemilik kan, atau penggunanya gitu misalnya gitu. Lalu saya pengen cerita juga, teman-teman, soal rasa berkendaranya. Ini mobil kan gerak belakang ya, sehingga depan itu bisa lebih bebas gerak rodanya, belok-beloknya gitu. Makanya
pas saya coba misalnya bermanuver di jalan sempit atau muter balik gitu, ini lincah banget dan radius putarnya sangat amat kecil. Jadi itu sangat menyenangkan kalau misalnya kita terpaksa lewat jalan yang kecil atau bermanuver di parkiran yang sempit gitu ya. Ini bener-bener sesuai dengan harapan saya sebagaimana layaknya mobil yang compact. Jadi dia sangat lincah. Lalu apakah dia enak buat menikung, buat bermanuver, buat membelok gitu? Menurut saya iya teman-teman. Settingan suspensi, sasisnya itu ya oke. Termasuk kalau misalnya pengen zigzag gitu tiba-tiba gitu ya misalnya, atau pindah lajur secara cepat gitu. Ini masih bisa memberikan kemampuan yang bisa memberi ketenangan bagi pengemudi. Iya, jadi dia bisa lumayan dinamis settingannya sehingga dia gesit untuk bermanuver. Ya. Yes, teman-teman, kita bisa sampai pada akhir ulasannya. Jadi yang menarik buat saya dari VF3 adalah soal tampilannya dulu. Desainnya itu beda dari yang lain, dan beda means dia memilih menerapkan tampang seperti crossover, seperti SUV, seperti Jeep. Jadi ya bagi saya ini beda yang terlihat lebih istimewa gitu. Dan ini warnanya rose pink dengan warna premium, artinya atapnya warna putih, dan itu nggak memberikan efek apa-apa selain hanya menambah perhatian. Buat teman-teman yang pemalu mungkin akan tersipu ya, karena banyak banget yang ngeliatin. Sepanjang saya ngetes VF3, apalagi kacanya bening, diliatin orang mulu. Ya sesuatu yang positif berarti ya, karena atraktivitas itu kan juga terpicu dari bagaimana dia terlihat. Terus kedua, penggunaan roda yang besar itu membuat dia lebih fleksibel ngelewatin beragam medan. Jalan jelek, polisi tidur, atau speed bump gitu lebih nggak berguncang di dalam. Jadi itu bagus. Menurut saya itu poin positif berikutnya. Lalu charging teman-teman. Charging networknya itu luas, dia CCS2 kan untuk DC-nya. Bisa ngecas di mana-mana. Termasuk di mall, melipir aja ke mall. Banyak mall di Indonesia yang sudah memberikan SPKLU dengan charging portnya itu CCS2 ya, bisa AC juga. Jadi dia nggak hanya charging network yang di mana-mana dan itu banyak banget gitu ya, tapi juga dengan kecepatannya. Karena ya tadi saya sebutkan sampai 70% dari 10 itu bisa dengan 36 menit saja, jadi cepat ya. Gitu. Secara keseluruhan dia oke. Ini kayak nilainya tuh besar ya, Titan, tapi dengan body yang mini, tiny, jadi the tiny Titan. Iya, gitu teman-teman. VinFast VF3. Saya kalau sedang mencari mobil listrik berukuran kecil seperti ini, yang tiny seperti ini pasti jadi salah satu yang saya pertimbangkan dengan sangat amat. Bentuknya sih. Dan ini kayak modifiable banget ya, ganti apa misalnya roda, terus tambah roof rack gitu misalnya, jadi kayak semakin maco gitu. Ya nggak sih? Gitu teman-teman, mungkin itu dulu dari kami. Terima kasih sudah menonton teman-teman, dan sampai ketemu di video Grid Toto berikutnya. Terima kasih.